sebagai orang Islam, Al-Quran tidak pernah menyuruh saya untuk membuka terjemahan. Al-Quran tidak pernah menyuruh saya untuk buka Google. Al-Quran tidak pernah menyuruh saya untuk bertanya kepada orang awam. Tapi apa kata Al-Quran? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada para ulama ketika Anda tidak faham mengenai Islam, mengenai Al-Quran. Maka ketika para ulama mengatakan bahwa habaib adalah keturunan Nabi, maka kita pasrahkan kepada ahlinya karena kita mengikuti ayat Al-Quran, bukan orang awam. Sekian. Hikmah dari adanya hal ini kalau menurut panjenengan apa ya? Hikmahnya banyak, Gus. Satu, dari kalangan para habaib yang mungkin kemarin sembrono akhirnya tobat. Nah, itu juga. Dari kalangan para habaib yang mungkin kemarin melakukan kesalahan sekarang lebih berhati-hati. Karena kesalahan mereka akan berdampak kepada para habaib yang soleh-soleh. Para habaib yang kemudian yang soleh, yang ahli sodako kena juga. Nah, hikmah yang kedua adalah kita tahu bahwa ternyata di Indonesia ada kemudian orang-orang yang mencoba memutus ajaran Islam. Nabi Muhammad sudah menyampaikan, la tunqadhanna urul islami urwatan urwatan. Sungguh ajaran umat Islam ini akan diputus satu demi satu. Kullama intaqadat urwatun tashabbathan nasu billati taliha. Ketika ada satu ajaran Islam yang sudah diputus, maka orang-orang akan bermusyawarah untuk memutus ajaran selanjutnya. Termasuk ajaran umat Islam adalah mencintai dan menghormati keturunan Nabi Muhammad SAW. Itu mulai diputus sekarang. Ya, kira-kira seperti itu hikmahnya, Gus. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hanya untuk semua yang bertanya ke saya tanyakan ke beliau karena beliau ahlinya. Kalau saya itu bukan ranah saya untuk memberikan komentar, saya serahkan ke beliau, ke ahli. Termasuk juga nanti saya akan tanya ke Abah Yai Saifuddin Rahman. Nanti juga insya Allah akan saya up di channel YouTube saya, gitu. Karena saya bukan ahlinya dalam hal semacam ini. Intinya kalau saya itu yang penting jangan ada kebencian, itu saja sudah. Betul. Saya cinta semuanya, termasuk terutama juga kiai-kiai saya, kiai-kiai yang ada di Nusantara ini saya sangat cinta sekali, dan beliau sangat mengajarkan sekali untuk suaranya hilang, Gus. Suaranya hilang. Ah, sudah. Ada lagi. Ya, kira-kira seperti itu teman-teman. Jadi kita mengikuti para ahli itu bukan kita fanatik buta, justru itu perintah Al-Quran. Perintah Al-Quran, bertanyalah kepada ahlinya. Ada ahli ulama nasab, ada ahli ulama masalah akidah, ada ulama ahli fikih, ada ulama ahli sejarah. Jadi ulama itu sudah ada tupoksinya masing-masing. Jadi tidak mungkin kita sakit jantung datang ke dokter gigi, tidak mungkin. Jadi makanya ada ulama ahli nasab, ya sudah kita bertanya kepada ulama ahli nasab. Itu tidak menunjukkan kemudian kita itu fanatik buta, tidak. Menyerahkan urusan kepada ahlinya itu jauh lebih selamat daripada menyerahkan sebuah urusan bukan yang ahli di bidangnya. Makanya para ulama ini ada tupoksinya masing-masing, ada bagiannya masing-masing, dan kita bertanya sesuai dengan tupoksi beliau semua. Dan itu adalah perintah Al-Quran. Yang tidak mau mengikuti ulama, ya berarti tidak mau mengikuti Al-Quran. Bahkan Imam Syafi'i setelah menghatamkan Al-Quran 300 kali, saudara, beliau menemukan satu ayat di dalam surah An-Nisa ayat 115. Itu dalil kita wajib mengikuti ulama, ijma' ulama, kesepakatan para ulama. Ayatnya berbunyi, wa may yushaqiqir rasul, barang siapa yang menentang Nabi Muhammad mim ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah Islam datang kepadanya, wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, dan tidak mengikuti jalan-jalan orang yang beriman, yaitu para ulama, nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masirah, maka tempat kembalinya adalah neraka jahannam. Itu Imam Syafi'i menemukan satu ayat itu setelah beliau menghatamkan Al-Quran 300 kali, saudara.
Itu disebutkan oleh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi di dalam kitab tafsirnya Mafatihul Ghaib. Jadi kata Rasulullah itu sudah bilang, inilah akhsha alaikum an tusyriku ba'di. Aku tidak khawatir kalian umat Islam akan syirik semua. Jadi kalau ada kemudian golongan yang bilang dikit-dikit syirik, dikit-dikit murtad, itu nggak betul. Kenapa? Sudah ada garansi dari Rasulullah. Rasulullah tidak khawatir kita akan syirik semua, tidak mungkin terjadi itu. Walakin akhsha alaikumud dunya, tetapi yang aku khawatirkan atas kalian adalah dunia. Antanafasu fiha fataktatilu, kalian berlomba-lomba mencarinya sampai kalian saling membunuh. Sekian. Alhamdulillah. Untuk semua saudara-saudara, saya sangat paham sekali dengan apa yang panjenengan rasakan, karena seperti yang tadi juga saya sampaikan, saya pernah mengalami hal-hal yang nggak enak yang pernah saya alami, tapi bukan berarti itu menjadi fondasi, menjadi landasan untuk kita membenci para habaib seperti itu. Saya paham yang beliau-beliau ini rasakan itu seperti itu. Seperti yang tadi saya sampaikan, ada buktinya, ada anak saya ini, Mas Dani ini, ya kan? Waktu itu juga ada videonya begitu. Jadi pernah ada habaib yang datang, saya ulangi lagi, pernah ada habaib yang datang, oknum ya, mengaku habaib begitu, terus minta uang ke saya 15 juta. Waktu itu saya kasih 1.500.000 ya. Marah-marah sampai akhirnya saya sempat dibentak ya, sempat kita ribut di depan jamaah saya. Nah, dengan kejadian seperti itu bukan berarti terus itu kita itu membenci semua para habaib, bukan. Yang terpenting buat semua saudara saya, jangan sampai ada kebencian dengan siapapun. Jangan sampai ada kebencian dengan siapapun, itu saja. Ya sama Gus, saya juga pernah ada seorang kiai Nusantara yang mungkin paling Nusantara lah ya, kiai atau ustadz yang ngaku-ngaku pribumi, minjem uang ke saya, mungkin sampai bertahun-tahun tidak dikembalikan gitu. Apakah lalu kemudian saya menganggap semua kiai seperti itu? Ya tidaklah. Apa kemudian kita menganggap semua ustadz seperti itu? Ya tidak. Ketika ada santri Lirboyo seumpama, ada satu santri Lirboyo melanggar peraturan pondok, apakah Lirboyonya yang jelek? Ya enggak lah. Itu hanya satu santri yang mungkin dicoba oleh Allah, akhirnya dia melakukan kemaksiatan. Tidak kemudian pondoknya kita salahkan, tidak. Itu bukan konsep yang logik bagi saya. Iya, Gus Samsudin punya 3 anak seumpama. Ada satu anaknya yang nakal, apakah semuanya dianggap nakal? Kan enggak juga, Gus. Iya. Ya, alhamdulillah ada kesempatan untuk ngaji sama beliau ini, jadi lab kita itu tidak sia-sia gitu. Mungkin sekali 2 kali kita ngelihat orang dangdutan joget-joget gitu, tapi juga ada waktunya juga kita nonton TikTok ini, ngeliat TikTok itu ada ilmu yang kita dapatkan itu. Ya walaupun terkadang kita maksiat, tapi jangan sampai kita itu nggak mau taat gitu. Itu pesan dari kiai saya, bahwa walaupun terkadang kita maksiat ya, entah sengaja atau nggak sengaja, namanya orang hidup, tetapi jangan sampai kita itu hanya karena masih melakukan maksiat terus nggak mau taat, nggak mau sholat gitu. Ya seperti ini juga terkadang nonton TikTok ada jadi kita ada ilmu yang kita dapatkan, terutama dari beliau ini. Monggo dilanjutkan ya, Pripun selanjutnya, monggo. Saya tak. Ya yang penting sholat dan sholawat, Gus. Yang penting sholat itu jangan dilupakan, karena orang yang paling bakhil, orang yang paling tidak dermawan, orang yang paling bakhil kata Rasulullah adalah orang yang nggak bersolawat kepada Nabi. Yang penting sholat, sholawat, jangan membenci, karena kunci surga itu cuma satu, berbuat baik kepada Allah, 2 berbuat baik kepada makhluk Allah, gitu aja. Itu kunci surga itu. Berbuat baik kepada Allah, berbuat baik kepada makhluk Allah, ya gitu intinya. Sehingga kata para sahabat ketika bertanya, apakah agama itu wahai Rasulullah? Rasulullah mengatakan ad-dinu an-nasihah. Agama itu intinya an-nasihah. Nasihah artinya bukan nasihat, bukan. Ini ada sedikit kesalahpahaman ya.
Agama bukan nasihat. Nasihat ini maksudnya kata Nabi fi'lul khair. Agama itu intinya berbuat baik kata Nabi. Ad-dinu an-nasihah. Agama itu intinya berbuat baik. Liman kata para sahabat, kita harus berbuat baik kepada siapa ya Rasulullah? Yang pertama lillahi, kepada Allah. Kata Rasulullah, yang intinya berbuat baik kepada Allah dengan cara tidak mensyirikannya, tidak menyembah selain Dia, dan hanya mentauhidkannya sebagaimana para nabi dulu, tidak menyembah selain Allah. Yang kedua, li rasulihi, berbuat baik kepada Rasulullah dengan mengikuti sunnahnya, apa yang dia diperintahkan, apa yang datang kemudian kepada seorang rasul, dan menjauhi larangan. Yang jelas di kesempatan ini, kenapa saya masuk ke room beliau? Saya biasanya nggak pernah masuk ke room orang, bahkan diajak masuk pun saya nggak mau, karena saya melihat bahwa ini ada manfaatnya, ada ilmunya. Makanya saya tahu kalau saya masuk TikTok pasti banyak yang menghujat, saya tahu, makanya saya jarang live. Tapi untuk ini saya siap untuk itu, karena saya pengen juga yang melihat TikTok itu ada, udah nggak apa-apa kalau saya hujat, nggak apa-apa. Yang terpenting bahwa ada ilmu yang kita dapatkan ketika kita melakukan sesuatu. Apapun yang kita lakukan, yang penting ada ilmu yang kita dapatkan. Karena setiap hidup kita ini untuk belajar, bertolabul ilmi itu setiap waktu. Bahkan juga ilmu kita bisa kita dapatkan dari TikTok ini. Contohnya dari beliau ini. Banyak kita dengarkan beliau mengaji, beliau memberikan petuahnya, nasihatnya untuk kita. Supaya yang terpenting, kalau buat saya yang terpenting jangan ada kebencian di antara kita. Jangan sampai ada kebencian, karena fitnah di akhir zaman ini buat saya yang paling besar itu adalah kebencian. Maka ya kembali ke hitoh, kembali seperti apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah rahmatan lil alamin, penuh kasih sayang yang terpenting, seperti yang setiap waktu kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Nama Allah yang penuh dengan kasih dan sayang. Terkait dengan ini ya, dengan kasus nasab ini sebenarnya sangat meluas sekali. Ya ada pro dan ada yang kontra. Bahkan dari kiai-kiai saya sendiri yang saya kagumi itu pun juga ada kiai saya yang setuju, ada yang tidak begitu. Ada yang mendukung, ada yang tidak. Tapi buat saya tidak masalah, karena seperti Imam Syafi'i dan Imam Malik pun juga beda pendapat begitu. Tapi semuanya buat saya semuanya baik, Masalah yang terbaik atau benar atau salah semuanya saya kembalikan kepada Allah. Karena kita tidak tahu mana yang benar, mana yang salah. Yang benar itu yang tahu hanya Allah saja. Mungkin bisa jadi dua-duanya benar. Seperti itu. Ya, makanya Imam Syafi'i itu kalau berpendapat, beliau dengan ketawaduannya mengatakan qaulil khata' wa yahtamilus shawab, qaulis shawab wa yahtamilul khata' wa qaulul ghair al khata' wa yahtamilus shawab. Pendapatku benar tapi bisa jadi salah, kata Imam Syafi'i, dan pendapat orang lain salah tapi bisa jadi benar. Itu dengan ketawaduannya Imam Syafi'i, sekelas Imam Syafi'i mengatakan seperti itu. Jadi kalau kira-kira pendapat kita tidak disandarkan kepada mayoritas para ulama, itu yang sangat bahaya. Dan tajtami ummati ala dhalalah, umatku tidak akan pernah bersepakat kepada kesesatan, kata Nabi. Setiap ada kesesatan muncul, akan Allah turunkan para pejuangnya. Setiap ada orang yang narasinya salah, Allah akan turunkan para pembelanya, pembela kebenaran. Makanya wayadullahi alal jamaah, kata Nabi. Pertolongan Allah ada pada mayoritas para ulama, saudara. Wa idza ra'aitum ikhtilafan katsira, kalau kalian melihat perbedaan yang sangat banyak, kata Nabi, maka siapakah yang harus kita pilih? Fa'alaikum bis-sawadil a'dham, pilihlah yang mayoritas para ulama. Itu sudah disampaikan jauh 1400 tahun yang lalu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu Gus. Tidak banyak yang bertanya, jadi dari masalah ini kita bisa mengambil hikmahnya seperti tadi yang disampaikan oleh beliau, Bapak Yainya. Beliau tadi menyampaikan bahwa ini pun juga menjadi sebuah teguran supaya
mungkin ada beberapa habaib supaya lebih santun lagi, lebih penuh dengan kasih sayang seperti itu. Dan tentunya juga hikmahnya buat kita semuanya ya, jangan mudah untuk terprovokasi, jangan sampai ada kebencian seperti itu. Seperti yang tadi beliau sampaikan itu. Di semua hal itu buat saya pasti ada hikmahnya. Setiap kejadian itu pasti ada kebaikannya. Yang terpenting jangan kita itu terprovokasi, jangan kita itu menjadi orang yang mengikuti langkah-langkah setan yang ada kebencian di sana. Yang penting kita jangan membenci, itu saja. Dengan hal seperti ini kita bisa mendengarkan tausiahnya beliau, jadi banyak kiai-kiai yang memberikan ilmunya. Kita sebagai orang awam, kalau saya cukup mendengarkan saja, jadi kita ambil ilmunya saja. Saya juga awam, Gus. Saya itu juga masih belajar. Saya itu masih seorang santri. Makanya setiap saya berpendapat, tidaklah itu menjadi pendapat pribadi, melainkan saya kasih rujukan dari para ulama. Saya hanya seorang santri katrok dan deso yang mungkin semua pendapat saya tidak akan pernah terhitung atau dianggap oleh orang. Tapi kemudian apa yang Al-Fakir sampaikan, yang saya sampaikan, saya sandarkan kepada pendapat para ulama agar saya lebih selamat dalam berpendapat. Karena kita yakin saya terutama banyak dosanya. Kita banyak dosanya, wiritan kita gak ada yang istiqomah, sholat pun kita telat-telat. Lalu kemudian kita mau berpendapat sesuai dengan kemauannya sendiri dalam agama, siapa kita? Kalau kata Gus Baha itu, kalau kata Gus Baha, kita ini tidak usah jadi orang yang sok penting gitu loh. Kita ini gak penting sama sekali di agama. Yang penting di agama itu adalah para ulama. Jadi kalau kita kemudian menyandarkan pemikiran kita kepada kita pribadi, itu pemikiran saya, menurut saya, kamu ini siapa? Kata Gus Baha. Yang dianggap oleh Islam ini adalah orang-orang yang intelektual, orang-orang yang belajar. Sehingga hadis dari Nabi itu, tolabul ilmi faridotun. Mencari ilmu itu bukan wajib, tapi sangat wajib. Makanya tak yang ada pada lafal faridoh itu bukan tak menunjukkan perempuan, tapi tak bermakna mubalaghah. Faridotun, sangat wajib bagi seluruh umat Islam. Begitu, Gus. Ya, kembali lagi saya ulangi, yang penting kita itu tenang, jangan gampang baperan, jangan gampang terprovokasi. Sekarang ini sangat riskan sekali, karena sedikit-sedikit orang itu gampang sekali terbawa dengan rasa minta sedial, orang membenci, kita ikut membenci. Ada orang yang bilang ini palsu, kita ikut palsu tanpa kita tahu, begitu. Tanpa kita tahu, kita jadi ikut-ikutan membenci. Semoga kita bisa lebih dewasa lagi lah dalam melihat sesuatu itu. Amin. Terakhir, Gus, sebelum saya tutup karena saya mau check out dari hotel. Jadi sekarang ini hari Kamis. Ya, hari Kamis ya. Sekarang hari Kamis. Dulu sahabat Abdullah bin Mas'ud setiap hari Kamis memberikan nasihat kepada murid-muridnya. Ini bukan dari saya, tapi dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Setiap hari Kamis beliau menyampaikan kepada santri-santrinya, sayati 'alan nasi zamanun. Akan datang sebuah zaman pada manusia. Yang pertama, tumatu fihi shalah. Salat sudah mulai tidak dikerjakan. Banyak orang-orang malas sholat. Bahkan ada orang yang mengatakan sholat 20 rakaat tarawih sudah diharamkan. Satu, akan datang sebuah zaman kepada kita di mana sholat sudah tidak dikerjakan. Yang kedua, wa yushrafu fihil bunyan. Bangunan akan dibangun tinggi-tinggi. Sekarang sudah terjadi. Perhotelan, mall, pasar, semuanya sudah dibangun tinggi-tinggi. Tiga, wa yakturu fihil halfu wat tala'un. Akan banyak orang yang mudah bersumpah dan mudah melaknat. Dikit-dikit bersumpah, dikit-dikit menghina, banyak terjadi. Kemudian watak suru ar-risha waz-zina. Akan datang sebuah zaman di mana perzinahan, di mana uang suap sudah mulai bertebar di mana-mana.
Faidza ra'aitum dzalika, kalau kalian sampai di zaman itu, kata sahabat Abdullah bin Mas'ud, kalau sampean ada di zaman itu, kata beliau, fannajatu, selamatkan diri kalian, selamatkan diri kalian. Lalu murid-murid sahabat Abdullah bin Mas'ud bertanya, wa kaifa an-najat? Bagaimana kemudian kita cara menyelamatkan diri kalau kita hidup di zaman itu, wahai Abdullah bin Mas'ud? Maka sahabat Abdullah bin Mas'ud mengatakan, kun hilsan min ahlasi baitik wa kuffa yadaka walisanak. Pertama, jangan keluar rumah kalau tidak penting, kata beliau. Kalau bukan karena pekerjaan, kalau bukan karena silaturahim, kalau bukan karena mencari ilmu dan lain sebagainya, jangan keluar rumah. Wa kuffa yadaka walisanak, dan tahan lisan dan tanganmu, karena kemaksiatan datangnya dari lisan seperti mencaci, membenci, dan datang dari tangan. Itu pesan beliau setiap hari Kamis kepada muridnya ketika kita hidup di zaman tersebut. Sekian, Gus. Ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya atas ilmunya. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan untuk semua subscriber lover saya yang melihat ini, saya bukan dalam ranah mendukung atau tidak mendukung. Saya tidak ahli dalam hal ini. Serahkan semuanya kepada ahlinya. Pesan saya cuma satu, jangan ada kebencian terhadap siapapun, penuhi hati kita dengan mahabbah, lebih banyak bersolawat, itu lebih baik daripada kita berbicara sesuatu hal yang kita nggak tahu ilmunya. Oke, lagi terima kasih Yai, semoga saya mendapatkan berkah barokah dari panjenengan. Dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.